Coba bayangkan kalau kita lihat ke food colony. Coba dilihat di situ. Kira-kira berapa besar bahan baku lokalnya? Ini tugas pemerintah. Karena kalau bahan baku dari luarnya lebih besar, maka kita kecolongan satu kesempatan, yaitu bahan bakunya tidak berasal dari daerah kita. Saya tergugah dengan satu pernyataannya Gus Dur. Sebelum tahun 80-an, pondok-pondok itu ya hanya dikenal ya pondok Tebu Ireng misalnya, pondok Loso, kalau di UIM ini ya pondok Betet. Tapi setelah 80-an, kok ada embel-embel namanya, misalnya pondok Miftahul Ulum Betet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa UIM Media dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Wardato Soleha dalam program Podcast Ramadan. Pemirsa UIM Media, kita telah memasuki bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Kita sebagai umat muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, tentunya meskipun dalam keadaan puasa, kita tetap harus melanjutkan hidup ya, pemirsa. Seperti halnya mengembangkan bisnis, memiliki ide-ide baru yang tentunya juga sesuai dengan tren Ramadan kali ini. Ya, di sini saya hadir kembali dengan tema yang tidak kalah menarik dengan tema-tema sebelumnya, teman-teman, yaitu tren bisnis di bulan Ramadan. Tapi sebelum saya lanjutkan kepada diskusi kita kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Pemirsa UIM Media, hari ini merupakan hari yang luar biasa karena dengan tema kita yang spektakuler sini, kita kehadiran narasumber yang sangat dinanti-nanti, yaitu Bapak Ahmad Baihaqi SEMSI, yaitu merupakan dosen di UIM Universitas Islam Madura sebagai Dekan Fakultas Ekonomi ya Bapak ya. How are you today Bapak? Fine, thanks. Oke. Gimana Pak perasaannya diundang di acara podcast Ramadan UIM gitu? Terus terang lemes karena ngundangnya siang. Lemas-lemasnya ya Pak ya, karena lagi puasa, pemirsa UIM Media gitu. Baik, di sini kita akan berdiskusi Pak tentang tren bisnis di bulan Ramadan. Ya, bisa kita mulai Pak? Boleh, silakan. Boleh, oke. Saya langsung ke pertama nih Pak. Saya ini penasaran Pak. Apa sih Pak yang membuat bulan Ramadan itu menjadi momen spesial bagi dunia bisnis Pak? Kalau bicara Ramadan, maka ini hanya ada 1 bulan di antara 12 bulan. Iya. Artinya ada masa tunggu yang lama. Iya. Sehingga orang biasanya mempersiapkan diri untuk menyongsongnya. Mohon maaf, kadangkala Ramadan itu sebenarnya kita maknai untuk melatih humanisme, ya, insaniat kita. Ya betul sekali ya, Pak. Tapi yang terjadi sebenarnya bukan melatih insaniat kita, tapi malah memanjakan insaniat kita. Ya. Apa artinya? 11 bulan menunggu. Ya. Spesial kan? Ya tentunya. Ya. Ada banyak sekali momen menurut budaya Muslim di Indonesia, mudik misalnya salah satu. Yeah. Mudik itu akan ada sebuah prinsip hidup. Ada gaya, butuh daya. Maka Muslim di Indonesia akan berupaya sedemikian hingga memenuhi standar kualitas hidup yang ingin dipertunjukkan di kampung halamannya. Nah, ini yang kemudian menciptakan sebuah tren bisnis tahunan. Misal, 1, fashion.
Fashion itu pasti akan berkembang setiap tahun, setiap Ramadan, karena itu tadi ada budaya mudik, ada budaya sungkem, dan ada budaya walaupun tidak mudik beli baju barunya pasti saat Lebaran. Ya. Iya. Ada budaya yang kemudian membahagiakan anak dengan budaya baju baru, karena memang dulu baju baru kenapa Lebaran, mumpung sekalian hadiah untuk memotivasi anak mau puasa. Tapi sekarang tren ini berlanjut sebagai sebuah tindakan yang dilestarikan, fashion. Yeah. Kedua, selain pakaian, ada perhiasan diri kita yang senantiasa kita rawat ketika menjelang hari raya. Hari raya itu kan mesti diawali oleh Ramadan. Apa? Pangkas rambut, perawatan diri mungkin. Ya betul sekali itu Pak. Nah, karena ada budaya, memang budayanya adalah songkem atau menghadap orang tua, mertua. Kalau yang masih tunangan ya berarti itu ngoni bekal kalau di Madura, maka dia akan ingin kelihatan elit, nyaleni. Ya, selain tren fashion tadi, baik itu yang bersifat pokok ataupun yang bersifat alamiah yang melekat pada diri kita, ada yang berkembang adalah kuliner. Ya. Makanan dan minuman, atau yang sering sekarang disebut dengan takjil. Entah kapan itu istilah takjil. Saya tergugah dengan satu pernyataannya Gus Dur. Sebelum tahun 80-an, pondok-pondok itu ya hanya dikenal ya pondok Tebu Ireng misalnya, pondok Ploso, kalau di UIM ini ya pondok Betet. Tapi setelah 80-an kok ada embel-embel namanya, misalnya Pondok Miftahul Ulum Betet, jadi Pondok Darul Ulum Tambak Beras misalnya. Ya. Saya kemudian merasa tertarik, ya budaya kita adalah berbuka puasa. Ada makanan dan minuman yang memang senantiasa itu hanya disajikan pada bulan Ramadan. Senantiasa lah ya. Kalau kita pakai budaya Indonesia berarti ada kolak. Ya, di hari-hari biasa nggak mungkin kita minum kolak tiap hari. Sekarang karena kecintaan kita kepada Rasulullah, walaupun kecintaan terhadap Rasulullah itu sendiri bisa kita maknai apakah itu pada esensi yang prinsip atau budayanya, misalnya makan kurma misalnya. Ya di Arab memang adanya kurma, tapi saya sempat berpikir misalnya, kira-kira kalau Rasulullah di Indonesia kolak apa yang beliau suka? Iya betul. Ya, karena Pak Quraisy pernah bilang begini, kenapa Pak Quraisy Shihab itu mufassir tentu ya Prof. Quraisy, kenapa beliau jarang pakai kopiah putih, beliau semana-mana ya pakai kopiah hitam, pakai batik. Ya karena saya cinta budaya saya lahir di sini, saya besar di sini di Indonesia. Budayanya kopiahnya kopiah hitam, pakai batik. Rasulullah juga pakai jubah ya karena budaya di situ. Betul sekali itu Pak. Tapi kemudian Rasulullah bukan hanya pakai jubahnya orang Hijaz, Mekah, Madinah, beliau juga pakai jubahnya orang Yaman, pakai jubahnya orang Mesir sekali. Tapi secara esensi kan beliau menunjukkan cinta pada budayanya. Gitu. Itu kuliner. Nah, kemudian ada juga fun, hiburan. Orang ini ternyata selama bulan Ramadan butuh hiburan. Yang kalau orang Madura sebut dengan nyari malam, ngabuburit misalnya. Kan harus disediakan tempat untuk memanjakan ini yang tidak menyebabkan berkurangnya berkah di bulan Ramadan. Maaf loh Mbak, kalau Mbaknya ini saya disediakan hostnya perempuan, bukan karena saya cari perempuan. Iya kan? Iya. Mungkin karena tidak ada, ini darurat lah, begitulah. Mungkin ya. Itu mungkin Mbak tiga hal yang ini. Jadi tadi fun itu orang perlu bergembira. Saya mau kasih sebuah contoh.
waktu Tuan Guru Bajang menjabat sebagai Gubernur NTB, Nusa Tenggara Barat, beliau menghadirkan konsep Ramadan itu sebagai wisata syariah dengan model sholat tarawih itu dibagi dua. Iya. Ya. Jadi yang pengen kelas ekspres cepat itu habis isya langsung sholat. Ya kelas cepat lah, kelas cepat. Ya. Tapi ada loh Mbak, orang yang pengen sholat tarawih itu yang lantunannya, murotalnya baik, iramanya seperti Syekh Sudes, tapi kan tidak bisa umroh. Iya. Tidak bisa ke Mekah. Maka bagaimana caranya menghadirkan ini? Beliau sediakan imam di masjid itu yang sekualitas bacaannya seperti mirip lah Syekh Sudes. Ya. Iya. Jadi tarawihnya agak panjang, habis yang kloter pertama, kloter kedua. Jadi ini gantian ya Pak ya? Gantian yang agak lama, tapi dinikmati, bacaannya bagus. Coba bayangkan kalau bacaan tartil seperti itu, kira-kira tarawihnya bisa selesai berapa jam? Kurang tahu sih Pak. Coba aja Mbak dikira-kira berapa jam. Kalau ekspres kan ada yang 15 menit, ada yang 20 menit. 1 jaman lah, 2 jaman. Ya 2 jaman lah, kan Iya. santai sekali begitu kan, 1 rakaat 1 lembar misalnya. Ya. 1 halaman lah, bukan 1 lembar, 1 halaman. Dengan bacaan yang baik iya, yang tentunya baik, ya Pak. nah. Berarti kan sekitar 2 jaman misalnya. Nah, ketika 2 jam, coba startnya misalnya jam 9, 10, jam 11. Jam 11 itu sudah pasti lapar. Iya. Maka ketika lapar, orang pasti akan cari makanan di sekitar masjid itu. Iya, betul sekali Pak. Itu contoh aja ya. Iya. Terus Pak, kan Bapak tadi menyebutkan beberapa tren bisnis ya Pak, dari fashion, aksesoris, juga makanan kuliner gitu ya Pak. Menurut Bapak sendiri pribadi, di antara tren bisnis yang disebutkan tadi, sektor bisnis apa sih Pak yang sangat diminati selama bulan Ramadan? Yang sangat, yang paling gitu loh Pak. Kalau mau berbicara sektor grassroots, Mohon maaf, grassroots itu apa Pak? sektor yang bisa dimasuki oleh semua kalangan, terutama iya. akar rumput yang tidak memiliki kekuatan modal yang cukup. Iya. Semua orang bisa berpartisipasi, pasti Iya. kuliner. Kuliner. Pasti itu kuliner. Kenapa? Di bulan Ramadan itu orang ingin memanjakan dirinya. Betul sekali Pak. Ini trennya sudah berubah loh Mbak ya. Padahal tadi melatih humanisme, kok bisa memanjakan dirinya. Tadi Bapak juga udah nyebutin di awal kan ya Pak. Nah, memanjakan diri itu minimal ketika berbuka dia nggak repot. Iya betul. Terutama tren saat ini masyarakat Madura ini sudah memasuki masyarakat yang mau praindustri. Artinya mendapatkan penghasilan yang secara rutin dari kegiatan-kegiatan di sektor industri. Ya, kalau dulu sektor pertanian Mbak dapat penghasilannya kan setelah panen, tapi Ya. dengan adanya industri berarti produk dihasilkan setiap hari, dia mendapatkan penghasilan secara reguler. Iya. Ya, secara teratur begitu. Nah, masyarakat kemudian berupaya untuk memenuhi, saya sudah bekerja, saya sudah ada penghasilan, maka saya berhak dong menikmati jerih payah ini. Nah, jerih payah yang paling mudah adalah makan dan minum adalah kebutuhan utama di luar pakaian. Pakaian nggak mungkin tiap hari, tapi makan dan minum kan tiap hari. Tiap hari. Ya. Dia ingin memanjakan itu sehingga potensial, dan orang bisa jual apapun selama dengan modal yang tidak terlalu besar. Bayangkan, misal orang jual gorengan butuh berapa sih? 50.000 cukup. Cukup? Cukup. Sangat cukup, karena cuma butuh apa? Butuh tepung, butuh sayur, butuh minyak goreng. Iya. Sementara alatnya sudah ada di dapurnya masing-masing. Sudah tersedia ya Pak. Tinggal jualan gorengan, dibawa ke tempat yang ada khalayak ramai, jadi. Ya. Tapi kalau fashion dia harus kulaan kemana, harus promosi yang rumit misalnya. Ya. Ya, ada kekuatan modal yang disiapkan. Tapi kalau kuliner itu masih bisa dimasuki siapa? Ya, saingannya lebih ketat ya Pak kalau selain kuliner gitu maksudnya Pak. Kebutuhan modal kerjanya jauh juga lebih besar. Oh ya. Ya.
kesiapan untuk artinya kemungkinan orang ingin mendapatkan barang tersebut senantiasa selalu. Kalau makanan, minuman tiap hari kita butuh. Iya. Mungkin hari ini kita beli gorengan, besok kita bisa beli kulupan. Mungkin besoknya lagi kita beli yang dipanggang, bakery. Kita butuh yang digoreng misalnya. Iya. Macam-macam ya Pak, sesuai kebutuhan tiap harinya gitu. Terus Pak, ketika di bulan Ramadan kita sudah memiliki bisnis yang berjalan ya, karena sudah memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan tersebut, seperti contohnya kayak kebutuhan tren kuliner, makanan, seperti itu. Nah, pertanyaannya nih Pak, bagaimana sih bisnis kita itu bisa dipertahankan? Pelanggan kita tuh bisa bertahan meskipun bulan Ramadan ini sudah berakhir. Kan itu juga tantangan ya Pak ya? Baik. Ada dua yang penting dalam ekonomi itu. Iya. Pemerintah bertugas menghadirkan orang. Artinya ketika satu daerah banyak didatangi orang, itu sudah peluang ekonomi di daerah itu akan tergerak. Ya, betul sekali Pak. Kemudian orang berduit, orang investor, orang kreatif bertugas mendatangkan uang. Jadi ketika orang itu sudah datang, maka disambut dengan apa? Orang kalau sudah datang di satu daerah, pasti dia butuh makan, butuh tempat. Tempat nggak mesti penginapan, tapi tempat yang nyaman. Iya. Kebutuhan untuk mendatangkan orang itu sudah distimulasi oleh satu event yang namanya Ramadan. Tanpa event apapun, orang di bulan Ramadan akan berupaya memanjakan dirinya lebih dibandingkan hari biasa. Iya, betul sekali Pak. Maka dia akan datang keluar misalnya, butuh tempat. Nah, tempat ini yang kemudian bisa jadi stimulan orang-orang yang punya kreativitas menawarkan produknya, sehingga terjadilah yang namanya siklus uang berputar di situ. Coba bayangkan kalau kita lihat ke food colony. Mohon maaf, food colony itu apa Pak? Food colony itu daerah pusat kuliner di Pamekasan. Oh iya. Tepatnya di rumah sakit lama di Sedangdang itu. Iya. Nah, di situ banyak sekali orang jualan takjil misalnya, jualan menu untuk berbuka puasa. Nah, coba dilihat di situ. Kira-kira berapa besar bahan baku lokalnya? Ini tugas pemerintah. Karena kalau bahan baku dari luarnya lebih besar, maka kita kecolongan satu kesempatan, yaitu bahan bakunya tidak berasal dari daerah kita. Iya. Ya, urusan di situ ada kreativitas, maka menghasilkan nilai tambah. Itu kan sudah dibuat masyarakat kita, tapi setidak-tidaknya bahan bakunya kan bisa dari kita. Coba ya Pak. Terima kasih. Baik pemirsa Awal Media, seperti itulah diskusi saya dengan Bapak Bayhaqi, narasumber kita yang sangat luar biasa memaparkan penjelasannya kepada kita, dan semoga saja ini akan bermanfaat bagi pemirsa Awal Media yang sedang kebingungan ya tentang bisnis apa yang akan kalian pakai di bulan Ramadan kali ini. Terima kasih Bapak Bayhaqi atas waktunya dan penjelasannya yang sangat luar biasa. Kemudian saya Wardatul Soleha pamit undur diri. Kita ketemu lagi di konten-konten menarik berikutnya. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.